Salam, selamat pagi Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Mari dengan penuh sukacita kita datang menyembah Tuhan dengan pujian sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Mari kita tabiskan ibadah pagi ini. Ibadah saat ini jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai Bapa, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari sekalian. Amin. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini terpilih dari Amsal 18 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jalanmu tak terselami,
penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau merasakan kehadiran-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Bantulah kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Ajarlah kami untuk melakukan semua yang kami pelajari hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bapak, Mama, Opa, Oma, Saudara terkasih, bacaan Alkitab bagi kita minggu ini terpilih dari Lukas pasal 14 ayat 7 hingga ayat 14. Lukas 14 ayat 7 hingga ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa matamu berusaha, bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang harus diundang? Dan ketika Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, serta pelihara firman itu siang dan malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema renungan kita pada minggu pagi ini adalah kerendahan hati karena tuntunan Roh Kudus. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudara terkasih, menjadi terhormat atau dihormati adalah keinginan setiap orang. Sebagai manusia, setiap orang ingin dihormati. Untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain, tentu kita juga perlu melakukan hal-hal baik. Banyak orang tua membekali anak-anaknya dengan nasihat, supaya
engkau dihormati. Engkau harus melakukan hal-hal baik, hal-hal yang benar, agar kau mendapatkan penghormatan itu. Atau harus menghormati orang lain, supaya dirimu juga dihormati. Ada orang yang menuntut untuk mendapat penghormatan dari orang lain, namun ia sendiri tidak mau menghormati orang lain. Nah, sikap tidak mau menghormati orang lain terjadi karena orang tidak rendah hati atau memilih hidup dengan sikap tinggi hati, sombong, atau angkuh. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, pengikut-pengikutnya untuk bersikap rendah hati dalam hubungan dengan Tuhan maupun dalam hubungan dengan sesamanya. Hal kerendahan hati akan mendatangkan atau menghasilkan penghormatan di dalam diri manusia. Atau secara sederhana kita bisa berkata, orang yang rendah hati tidak perlu takut, tidak dapat penghormatan untuk dirinya. Karena penghormatan itu Tuhan janjikan akan datang menghampirinya tanpa berusaha mencari. Atau tanpa berusaha kita mengemis, meminta-minta agar orang menghormati kita. Tuhan Yesus menegaskan hal ini. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat 11b. Orang rendah hati akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Nats pembimbing kita tadi berkata, Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Banyak relasi yang hancur akibat orang tidak memiliki kerendahan hati. Hari ini kita menemukan bagaimana Yesus memperhatikan orang yang mengadakan pesta atau perjamuan dengan motivasi untuk pamer. Berangkat dari rasa tinggi hati. Orang ini menyelenggarakan pesta untuk kepentingan pamer agar ia dipandang terhormat, agar ia dipandang hebat oleh sesamanya. Orang ini kemudian memilih untuk mengundang orang-orang terhormat saja. Sebenarnya hal mengundang orang dalam jamuan tentu itu hak orang tersebut. Namun ketika ia mengesampingkan sesamanya dengan dasar pertimbangan status sosial atau status ekonomi, sehingga orang-orang kecil atau orang-orang miskin, orang-orang cacat tidak diundang dalam pestanya. Yesus menilai sikap itu tidak benar atau tidak bisa dibenarkan. Jika kita mau menerapkan hukum kasih, hukum yang pertama dan yang terutama, maka mengasihi sesama tidak boleh ada dengan dasar dia tidak sama level. Jika kita mau membangun relasi dengan sesama, maka semua orang harus menjadi bagian dalam perhatian kita. Tuhan ingin manusia bisa hidup berdampingan dengan orang lain tanpa sekat-sekat atau tanpa tembok, tanpa upaya membeda-bedakan orang. Yesus ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita diberkati lebih dari orang lain. Kita juga punya tanggung jawab untuk memperhatikan orang lain yang tidak seberuntung dengan kita. Jangan lupa bahwa setiap berkat yang Tuhan titip di tangan kita, ada juga titipan porsi untuk orang lain. Maka harus berbagi dengan orang lain. Itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Maka manusia perlu bijak memakai berkat yang berlimpah dari Tuhan, bukan untuk berfoya-foya dengan orang-orang yang dalam catatan sudah memiliki kehidupan yang berkelimpahan saja, tetapi juga dengan mereka atau terutama dengan mereka, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Nah, dalam berbagi dengan orang-orang miskin atau orang-orang susah yang diundang dalam sebuah pesta,
bisa jadi kita tidak memilih untuk menghadirkan mereka atau mengundang mereka. Orang-orang itu tidak diundang karena pertimbangan bahwa nanti mereka tidak bisa membalas. Orang-orang miskin itu tidak punya sesuatu untuk bisa membalas pelayanan yang diberikan oleh tuan rumah, tuan pesta. Sehingga mengundang orang miskin bukan pilihan yang menguntungkan. Sebaliknya mengundang orang kaya justru menjadi pilihan. Karena satu kali kelak, kalau orang kaya itu mengadakan pesta, maka dia bisa membalas pemberian tuan pesta. Maka ini juga jadi bahan refleksi bagi kita. Coba periksa list undangan kalau kita mau mengadakan pesta. Undangan yang kita tulis pertama itu siapa? Lebih banyak yang kita undang itu orang-orang yang punya status terhormat. Sehingga kadangkala orang-orang yang sekalipun posisi rumahnya berdekatan dengan kita, mereka tidak masuk dalam list, dalam daftar undangan kita. Tuhan Yesus melihat motivasi yang salah ketika orang mengadakan jamuan. Dan ada juga Tuhan Yesus melihat ketika ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang dalam jamuan, mereka berusaha untuk mendapat tempat paling utama dalam jamuan. Mereka berusaha mendapat bagian di kepala meja, ayat 7. Perilaku mereka ini tidak menjadi contoh yang baik kepada umat yang dipimpin. Maka Yesus ketika ia berkarya, ia tidak hanya pandai mengajar, tetapi dia juga pandai memberikan teladan hidup. Bagaimana sebenarnya orang harus hidup dalam hukum kasih. Jika Yesus berangkat dari keberadaan dirinya sebagai anak Allah yang maha tinggi, anak raja, maka dia akan menuntut dirinya yang harus menjadi yang pertama. Atau ia harus dihormati, ia harus dilayani dan seterusnya. Yesus memberikan contoh. Walaupun ia Tuhan, ia seorang anak raja, ia menjadi guru, tetapi dia memberi contoh, memiliki hati yang rendah. Ia memilih berlaku sebagai seorang hamba. Ia membasuh kaki murid-muridnya. Apakah tindakan Yesus membuat harga diri Yesus atau derajat Yesus itu turun atau hilang? Tidak. Justru tindakannya sebagai seorang hamba menyenangkan hati Bapa yang mengutusnya. Yesus kemudian dimuliakan. Maka kerendahan hati harus menjadi pilihan kita. Pengikut-pengikut Kristus. Kita ada dalam komunitas yang di dalamnya, dalam dunia ini ada berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Khusus bagi kita dalam satu jemaat saja. Tidak semua punya latar belakang ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya yang sama. Berbeda-beda. Ini tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa hidup dengan sikap rendah hati. Seorang dengan yang lain. Tidak ada yang merasa dirinya lebih berarti atau lebih tinggi dari yang lain. Roh jahat yang kita renungkan minggu lalu. Berkeliaran di dalam dunia ini. Selalu menggoda kita untuk mengangkat diri lebih tinggi. Supaya posisi diri kita harus yang lebih penting dari yang lain. Lihat bagaimana Yesus dicobai iblis ketika dia datang sebagai manusia sejati. Yesus ditawari untuk memperoleh kuasa agar mendapatkan penghormatan. Namun Yesus menolak. Dengan rendah hati Yesus memilih taat sebagai seorang hamba yang diutus Bapa. Maka cara Yesus mengajar murid-murid dalam teks, cara Yesus menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu dengan memakai perumpamaan ini. Agar mereka yang haus kuasa, yang haus penghormatan, haus kedudukan menjadi sadar. Apalagi untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, bisa jadi orang menggunakan ambisi. Merasa diri lebih baik, lebih layak, atau lebih pantas, lalu merendahkan orang lain atau meniadakan, menggeser orang lain. Mengajar penghormatan dengan cara-cara yang tidak benar.
atau cara-cara curang, cara-cara yang kotor. Tuhan mengingatkan, orang yang berlagak seperti itu justru akan dipermalukan. Ketika orang-orang yang mengangkat dirinya lebih tinggi dari yang lain, Tuhan akan mengizinkan ia dipermalukan di depan banyak orang. Mau angkat diri, justru dialah yang akan diturunkan oleh tangan Tuhan yang besar itu. Maka sebagai orang yang percaya pada Kristus, kita belajar dari diri Yesus, bagaimana ia merendahkan diri, dan Bapa berkenan melihat kerendahan hati anaknya, Yesus ditinggikan. Dan poin penting untuk kita ingat, sebagai murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, kita ini sudah dianugerahi Roh Kudus yang menuntun perjalanan hidup kita. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi dunia. Maka sikap kerendahan hati itu menjadi modal. Modal yang kuat untuk kita bisa menjalankan tugas sebagai saksi Kerajaan Allah di dalam dunia. Orang tinggi hati tidak akan mau dengar suara Tuhan. Orang tidak tinggi hati tidak akan mau belajar untuk taat, melakukan panggilan Tuhan. Orang tinggi hati tidak akan setia melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Maka cara Yesus menanamkan nilai-nilai yang baik kepada murid-murid, termasuk menegur cara hidup yang salah, adalah pilihan sekaligus mengandung resiko. Dia tidak disukai, dia dibenci, bahkan dibunuh. Tetapi itulah Yesus. Bagi Yesus, Yesus berpikir jauh ke depan tentang rencananya untuk menyelamatkan dunia. Maka Yesus menanamkan nilai-nilai kebaikan. Bagaimana murid-murid, pengikut-pengikut yang dipersiapkan untuk tugas pekabaran Injil harus memiliki sikap kerendahan hati. Maka Yesus menunjukkan bagaimana seorang yang rendah hati, dia memakai kesempatan untuk menunjukkan kasih, termasuk membawa orang-orang di dalam pengajaran-pengajarannya agar mereka hidup ke depan menjadi berkat di dalam dunia. Maka kita mendapatkan beberapa pelajaran bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Yang pertama, tidak merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Belajar ubah cara pandang diri, bahwa kita tidak lebih dari orang lain. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 menulis begini, sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Jika kita diberkati lebih dalam pendidikan kita, contohnya dalam pekerjaan, di dalam ekonomi dan sebagainya, bukan menjadi kesempatan bagi kita untuk membanggakan diri, bermegah, lalu mengangkat diri kita lebih tinggi, memakai semua pemberian-pemberian Tuhan itu dengan foya-foya. Tetapi Tuhan menitipkan berkat-berkat yang lebih kepada kita, supaya kita melayani, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Dalam hubungan juga kita dengan Tuhan, jangan ada seorang pun yang merasa lebih dari Tuhan. Ingat, kita ini hanya ciptaan. Mau seperti apapun kita ini hanya ciptaan. Tuhanlah yang menjadikan kita. Dari apa kita dibentuk? Dari debu tanah. Kita begitu rapuh. Gambaran bunga yang ada sebentar, mekar, kemudian layu dan mati, itu diri kita. Tuhan ada di dalam diri Yesus Kristus untuk mengajar kita, supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Filipi 2 ayat 6 dan 7 bilang, walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Yang kedua, belajar rendah hati adalah belajar untuk tidak keras hati, tetapi lembut hati.
Orang yang rendah hati akan memiliki sikap tidak keras hati, lembut hati. Lembut hati untuk bisa mengakui kelebihan orang lain. Lembut hati untuk bisa mengakui prestasi orang lain. Lembut hati untuk bisa menerima kalau ada orang lain berbuat salah, lalu mau bersedia untuk mengampuni orang lain. Bersedia juga lembut hati untuk mengakui kalau kita salah, saya salah, supaya lembut hati untuk minta maaf dan berkomitmen untuk hidup baru. Amsal 28 ayat 14 berkata begini, berbahagia orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh di dalam malapetaka. Jadi orang yang keras hati akan banyak sekali mengalami kejatuhan. Yang ketiga, beri diri dituntun oleh Roh Kudus. Menjadi rendah hati bukan hal yang mudah. Siapa saja yang bisa merendahkan diri di dalam dunia ini? Siapa? Siapa yang bisa merendahkan diri di dalam dunia yang hiruk pikuk orang-orang mau menunjukkan ambisinya untuk meraup segala kuasa, segala kedudukan yang tinggi dan terhormat dengan sombong. Tanpa Roh Kudus kita akan gagal. Orang-orang yang rendah hati mungkin di awal dia belum dapat apa-apa, dia rendah hati. Tetapi ketika Tuhan menambahkan berkat yang berkelimpahan di dalam hidupnya, kalau dia tidak memberi diri dituntun oleh Roh, dia bisa gagal menjadi orang yang mempertahankan sikap kerendahan hati. Dia bisa jatuh di dalam sikap tinggi hati. Maka minta tuntunan Roh supaya secara konsisten tiap-tiap orang menyadari betapa rapuhnya, betapa tidak sanggup dirinya untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Bersama dengan tuntunan Roh kita mampu untuk terus sadar, insaf bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Minta pertolongan Roh Kudus supaya kita terus belajar jadi pribadi yang rendah hati. Supaya apa? Misi besar Tuhan bisa kita jalankan. Kita bisa menjadi garam, kita bisa menjadi terang bagi dunia ini hanya kalau kita memiliki sikap kerendahan hati. Semakin banyak orang rendah hati kita temukan di dalam komunitas hidup bersama, kita akan menemukan begitu banyak suasana kasih, persaudaraan bisa tercipta dalam komunitas bersama. Ada cerita, satu waktu ada 2 ekor kambing, mereka jalan dan mereka berjumpa dari arah yang berbeda. Jembatan itu, tempat mereka berdiri itu bukan jembatan yang lebar, tetapi jembatan yang sempit, di bawahnya ada jurang. Kalau mereka tidak hati-hati, maka mereka bisa jatuh. Kambing yang satu tidak mau mengalah, yang satu juga tidak mau mengalah. Dua-duanya mau menjadi yang pertama melewati jembatan itu. Alhasil apa? Karena semua mau merasa diri lebih utama, lebih penting, lebih berarti, maka karena tidak mau mengalah, keduanya sama-sama bergerak dan mereka bertabrakan dan sama-sama jatuh ke jurang. Cerita sederhana ini mau mengingatkan kita, ini akibat kesombongan, tidak mau merendahkan hati, sama-sama keras hati, tidak mau mengalah, maka sama-sama menemui malapetaka. Kerendahan hati memang sangat penting, supaya kita bisa menjadi bijaksana dalam segala hal. Kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan tidak egois, tidak merasa diri lebih dari yang lain, kemudian menganggap yang lain tidak berarti atau menjatuhkan orang lain. Rendah hati membawa kita untuk bisa mengalah. Bahkan akan banyak orang rendah hati memberi diri untuk melayani orang lain. Kalau ada kerendahan hati, kita mau dengar orang lain, keluhan-keluhan orang lain. Kalau kita rendah hati, kita mau mengulurkan tangan untuk menopang dan membantu orang lain. Selamat memberi diri untuk dituntun oleh Roh Kudus,
agar kita menjadi pribadi yang rendah hati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya pagi ini. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Lewat kemampuan kami, pasti kami gagal, karena kami lebih suka berjuang untuk mendapatkan penghormatan, kedudukan yang tinggi, dengan rasa angkuh. Tetapi dalam tuntunan Roh Kudus, Tuhan berjanji kami akan diinsafkan, kami akan ditolong untuk melepaskan keinginan-keinginan daging, roh pementingan diri, roh keangkuhan, dan kami belajar menjadi
manusia yang dikuasai oleh Roh, manusia yang baru, yang rendah hati. Tuhan ingin kami menjadi pribadi yang rendah hati supaya kami bisa melayani. Pekabaran Injil, semua orang bisa mendapatkan sentuhan kasih jikalau kami memiliki sikap kerendahan hati. Maka terima kasih atas firman pagi ini yang mengajar, menegur dan memberi peringatan untuk kami hidup baru di dalam Tuhan. Berkatilah kami semua, jikalau masih ada yang keras hati, sehingga banyak relasi kami tidak bisa berpulih dari kekacauan dan segala permusuhan, dendam dan kebencian. Biarlah kami belajar supaya dengan memiliki tuntunan Roh, sikap rendah hati ada pada kami, supaya kami belajar untuk merasa orang lain juga sama penting dan bernilai dengan kami. Kami juga belajar untuk tidak keraskan hati tetapi melembutkan hati, supaya dalam tuntunan Roh kami memperbaiki diri agar kami menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi orang lain dan bagi dunia ini. Tuhan berkati kami semua, kami percaya Roh Kudus menolong kami supaya firman hari ini bisa kami lakukan di dalam perjalanan hidup kami. Pagi ini kami bersyukur atas peribadahan yang boleh terlaksana secara online, UPP, kaum lansia dan disabilitas, tim Litmuger, dan juga tim multimedia yang membantu pelaksanaan ibadah ini. Tuhan memberkati sehingga pelayanan hari ini menjadi berkat untuk semua kaum lansia dan disabilitas, jemaat peniel, bahkan semua orang yang mengikuti siaran ini secara online. Kami doakan semua kaum lansia dan disabilitas, khusus jemaat peniel Manutapen, Tuhan memberkati seluruh kehidupannya. Kami syukuri semua yang mendapatkan umur panjang, diberkati di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan usaha. Walaupun ada yang sakit, tetapi masih merasakan berkat dan kekuatan dari Tuhan, kami syukuri. Dalam kesendirian selalu merasakan sukacita karena Tuhan ada bersama-sama. Kami juga bersyukur karena kami mendapatkan kasih dan perhatian dari orang-orang terkasih kami di sekeliling kami. Kami mendoakan yang sementara sakit, Tuhan jamah dan pulihkan, yang sedih, berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya, Tuhan kiranya menghibur dan menopang. Semua rencana kami memasuki minggu baru, Tuhan senantiasa memberkati, berikan kami kuat, sehat, hikmat, pengertian dan akal budi, hati yang penuh sukacita, roh kerendahan hati, supaya kami belajar untuk berjalan di dalam tuntunan Roh. Dimanapun kami hidup, kemanapun Tuhan mengarahkan langkah kami, biarlah kami pergi dengan ketaatan sambil percaya Tuhan menjadi tiang awan dan tiang api bagi kami. Inilah hidup kami bawa di dalam tangan Tuhan. Tuhan terus jaga kami semua pribadi lepas pribadi, dalam seluruh keluarga, dalam pergumulan pelayanan gereja, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami akan mengakhiri ibadah ini sambil memohon berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudara terkasih dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Salam, selamat hari Minggu, Opa, Oma, Bapak, Mama, saudara-saudara terkasih. Kami mengucapkan selamat memasuki minggu baru dalam sikap kerendahan hati. Tuhan memberkati seluruh aktivitas kita. Sampai jumpa dalam pelayanan selanjutnya. Shalom.